Halo, berjumpa kembali dengan saya Noiko. Ayo kita bicara sedikit saya juga tidak ada niat menggurui dan saya hanya sekedar bercerita tentang kajian, istilahnya pengetahuan, sepengetahuan saya apa yang bisa saya pahami dan saya tangkap. Begini, kalau kita bicara takdir, bagaimana sih kita bisa menangkap sebuah takdir gitu. Jadi di dalam hidup kita itu ternyata ada rasa keimanan kita. Salah satunya iman kepada takdir. Takdir itu sebuah kejadian yang sudah terjadi. Jadi kita itu sebetulnya perjalanan hidup itu menuju ke takdir gitu loh. Perjalanan anak manusia itu kita tuh ke arah takdir gitu loh. Lah, finish terakhir itu namanya takdir dan bisa dikatakan itu takdir kalau sudah terjadi gitu di situ. Nah, di dalam perjalanannya ke arah takdir di situ ada sebuah istilah yang namanya nasib. Nasib lah di situ. Jadi perbedaan antara nasib dan takdir itu kita sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi. Besok pagi pun kita tidak pernah tahu. Kalau yang namanya nasib itu seperti ini. Sebuah perumpamaannya begini. Perjalanan dia menuju takdir di dalam aktivitas harian dia, di dalam harian dia kegiatannya, kejadian, peristiwa apapun yang bersangkutan dengan kita itu bisa dikatakan nasib. Nasib kita baik, nasib kita kurang baik di situ umpamanya. Kita ada di dalam perjalanan itu banyak nasib-nasib baik yang menyertai kita juga bisa. Wah, kita dapat pasangan yang baik, lembut seperti itu. Kita diselamatkan dari sebuah kejadian yang akan menimpa kita, yang kita bisa terselamatkan oleh kejadian itu adalah nasib-nasib baik kita. Jadi nasib itu pun ada nasib yang baik dan nasib yang kurang baik. Jadi katakanlah kalau kita itu mendapatkan sebuah nasib yang kurang baik itu kita tidak lagi beruntung. Tapi sampai itu pun itu belum bisa dikatakan itu namanya kebaikan itu akan menyertai kita gitu. Maksud saya gini, kalau kita sering berbuat baik, insya Allah itu bisa menolong kita dari hal-hal yang sifatnya peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Karena kebaikan itu akan mendekatkan diri kita ke hal-hal yang sifatnya baik, yaitu dengan berhubungan nasib baik, namanya keberuntungan di situ. Jadi di situ, nah setelah kita itu perjalanan itu namanya nasib. Setelah kita itu sampai ke titik terakhir, kalau kita itu katakanlah kita sudah mati, itu namanya sudah takdir. Takdirnya seperti itu, tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan dalam sedetik pun, dan tidak bisa ditawar-tawar. Ya Allah, tolong saya diambil nyawa saya dalam
waktu siang hari, malam hari, pagi hari, sore, tidak bisa. Itu adalah rahasia Allah gitu loh. Jadi itu namanya takdir. Dan segala sesuatu yang belum terjadi itu tidak bisa dikatakan takdir, karena takdir itu sesuatu hal yang pasti sudah terjadi gitu. Jadi umpamanya kita tuh takdir itu sebuah keimanan gitu loh, sebuah keimanan. Terus kalau nasib itu sifatnya dalam perjalanan kita itu namanya sunatullah. Sunatullah itu sebuah apa namanya ya? Ya apa yang dicontohkan, apa yang diberikan tauladan, dan semua yang terjadi di alam ini itu sesuai dengan sunnahnya gitu. Jadi kalau kita sakit, kalau kita kurang enak badan, kita itu harus diwajibkan untuk ikhtiar, diwajibkan untuk berusaha biar kita tidak terjadi, biar kita tidak semakin sakit. Di situ kita ada ikhtiarnya. Jadi ada yang bilang kaya dan miskin itu sudah takdirnya dari sana. Ya betul, itu sebuah keimanan gitu loh. Terkandung maksud itu. Iman itu mempunyai maksud tertentu gitu loh. Biar manusia itu tidak mempunyai sifat-sifat yang sifatnya berlawanan di situ. Jadi biar manusia itu sesuai dengan kodratnya. Jadi tetapi di dalam kehidupan dunia ini kita harus sesuai dengan kondisi alam. Maksud saya ya bekerja, kita tuh ikhtiar, tawakal, di situ dikembalikan kepada Allah tentang outputnya nanti, hasilnya seperti itu. Kita diwajibkan untuk ikhtiari gitu. Seperti jodoh juga seperti itu. Insya Allah kita harus mengikhtiari walaupun jodoh itu sudah ditentukan, tapi kan kita tidak pernah tahu jodoh kita siapa. Jadi kita harus ada rasa untuk mendekatkan diri kepada jodoh kita di situ. Seperti itu. Mungkin ini hanya sebuah omongan yang hanya terlontar dari mulut saya yang bodoh ini, tapi semoga bisa menjelaskan apa ya daripada kita membicarakan keburukan orang lain, lebih baik kita namanya mengkreasi pikiran kita biar kita lebih bersemangat lagi. Oke, selamat malam. Makasih.